terjadi bisa jadi ada ransomware itu kan karena apa? Karena mungkin human error ya. Contohnya misalnya karena keteledoran atau misalnya firewall-nya lupa dibalikin lagi setelah di testing gitu ya. Lupa di harden lagi, atau misalnya kayak jadi korban phishing email gitu. Kayak gitu kan. Ya itu ketika terjadi kayak gitu gimana? Padahal security-nya udah bagus, tapi karena dari internal ada internal fraud-nya jadi seperti itu gitu. Nah itu jadi penting banget tuh security data. Nah terlebih lagi untuk Kubernetes ini Mas. Jadi Kubernetes ini kan ada aplikasi, ada data juga kan. Ada yang stateless, ada yang stateful gitu. Ada yang nyimpan data pakai persistent volume, ada yang enggak gitu. Nah ini dengan keadaan seperti ini kan perlu juga solusi data protection dan data security gitu kan. Ya, mungkin kalau yang selama ini kita tahu ya bahwa Veeam ini memang fokus ya terhadap data protection-nya. Jadi kalau kita bicara di awal tahun ini, kita perkenalkan Veeam Data Platform. Nah, Veeam Data Platform ini bisa melakukan proteksi terhadap workload ataupun application yang berjalan di virtual, physical, ataupun yang cloud gitu ya. Jadi memang istilahnya kita support berbagai macam workload. Nah, tentunya dalam hal Kubernetes pun juga kita mengharapkan hal yang sama. Kita bisa melakukan proteksi terhadap Kubernetes yang mau berjalan di on-premise dalam bentuk virtual ataupun physical gitu ya, ataupun yang sudah sekarang berjalan di cloud. Kita harapkan hal yang sama gitu ya. Nah, tentunya nggak masalah buat Kasten gitu ya, karena Kasten ini support untuk istilahnya mau yang berjalan physical, virtual ataupun yang di cloud. Cuman menurut saya memang ada satu hal yang menurut saya lebih unggul ya jika kita menerapkan Kubernetes itu di cloud gitu ya. Mengapa demikian? Karena saya rasa kalau kita seperti dijelaskan Pak Indra juga bahwa semuanya sudah ready, kita sudah siap dari marketplace kita bisa deploy ya. Jadi kemudahan ya dari sisi konektivitasnya ya, secara infranya itu sudah ready. Kapan kita butuh kita tinggal deploy, gitu ya. Nah sama juga hal demikian dengan data proteksi. Kita harapkan juga bisa diterapkan dengan mudah, gitu ya. Nah terutama kalau kita bicara dari sisi penyimpanan backup-annya juga. Kita mau simpan backupnya di mana gitu kan. Nah kita simpan backupnya tentu akan lebih mudah dan lebih baik kalau kita taruh di cloud object storage gitu. Karena menurut saya itu suatu keunggulan di mana cloud object storage itu ready kapan kita mau pakai ya kan. Lalu keunggulan kedua tentunya adalah biasanya yang namanya cloud object storage itu kan pay as you go. Jadi kapan yang kita mau pakai, seberapa besar yang kita pakai, itu aja yang kita bayar. Kita nggak harus semuanya bayar di depan seperti kayak kita menggunakan storage biasa. Itu kan biasanya kita harus beli di awal, mau seberapa besarnya itu harus kita beli di awal juga gitu. Nggak bisa kita tentuin di belakang cuma pakainya sebagian, nggak bisa kan gitu. Jadi biasanya memang itu perbedaan antara kalau kita menggunakan yang on-premise ataupun yang di cloud. Kita juga melihat saya sangat setuju dengan yang apa yang disampaikan Pak Newin gitu kan, di mana kita tadi ada beberapa benefitnya. Tapi kalau mau menaruh workload-nya terutama ke Kubernetes sendiri di cloud, kita juga harus melakukan beberapa buat arsitektur framework juga Pak. Jadi kita harus bagaimana HA-nya, backup-nya seperti apa. Dan yang menarik di AWS seperti tadi kalau nggak salah Pak Newin sampaikan, kita bisa berkolaborasi. Jadi di AWS itu ada tools-toolsnya tidak hanya untuk break fix, tapi juga ada preventif seperti tadi Amazon Guard-Duty, itu bisa menganalisa menggunakan AI/ML yang ada di yang karena workload-nya ada di Amazon, itu bisa memprediksi ada anomali apa sih. Dan ternyata saya baru aware bahwa ini bisa terintegrasi dan bisa memprediksi kira-kira akan ada masalah apa. Dan tadi juga setuju dengan Pak Zaki juga gitu, kita juga perlu melakukan backup secara berkala sehingga kita bisa mendapat benefit pay as you go, dan saat dibutuhkan yang paling penting adalah jika terjadi sampai amit-amit di perusahaan Bapak ada kejadian kan kita namanya nggak ada yang mau kan Pak, tapi saat ada something happen, yang penting kita bisa run the workload in another place in the quick, which is the RPO, recovery point objective kan. Kita bisa spin up, kita yang penting business continuity itu bisa terjadi. Dan karena resource-nya cloud itu elastik dan bisa kapanpun on demand, itu bisa sangat membantu sih Pak.